di forum ya. Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan saya Pak Morod dan juga Pak Putu. Agenda selanjutnya nanti setelah pada pukul 2 ini akan dimulai dengan memanggil saksi-saksi. Tadi kita sudah menyinggung sedikit. Pak Morod, bisakah kemudian kita menerka kira-kira nanti jalan sidang akan seperti apa? Ya, saya kira sesudah adanya jawab-menjawab seperti ini, ya hukum acara itu akan memberikan kesempatan kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya. Mungkin yang pertama tentunya kalau ada bukti-bukti surat yang belum disampaikan, karena setiap permohonan itu kan di Mahkamah Konstitusi dia harus dilampiri bukti yang sudah dimiliki. Tetapi kesempatan pada saat pembuktian seperti ini dia bisa melengkapi apa sih lagi bukti-bukti yang akan diajukan, bukti surat seperti yang kita duga tentu ada mungkin C1 yang akan diajukan lagi, atau mungkin ada persiapan mereka bahwa ada sekian puluh ribu keterangan yang tidak mungkin dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk dijadikan saksi, misalnya dia bisa membawa menjadi satu dokumen apa yang disebutkan affidavit. Tetapi juga mungkin nanti dia akan meminta video conference untuk mendengar saksi juga di daerah-daerah sehingga bisa mencakup angka yang lebih luas. Tetapi jelas nanti itu menjadi sangat penting, itu akan ditampilkan saksi-saksi dan saya kurang tahu apakah nanti pada bagian tertentu daripada proses itu pemohon itu akan mengajukan ahli yang bisa memberikan keterangan sesungguhnya dari sudut teknis penyelenggaraan pemilu, misalnya apakah dia melihat dalam penyelenggaraan ini ada suatu catat yang menyebabkan dia menjadi suatu. Jangan-jangan ahlinya Pak Maru ini dipanggil. Baik, kalau Pak Putu bagaimana? Pak Putu kalau melihat ini saksi apa yang harus dihadirkan? Mengingat kalau kita berbicara tadi argumen-argumen tadi itu sudah dipatahkan oleh pihak KPU maupun dari Jokowi JK bahwa tidak terjadi protes itu di tingkat bawah dan lain-lain. Ya, kalau dari dalil yang sudah diajukan oleh pemohon dari dua perspektif tadi, maka dugaan saya pemohon akan lebih fokus ke saksi-saksi yang memperkuat dalil kualitatif tadi. Tapi kan nanti akan dikonfrontir juga dengan data dari, itu bagaimana? Betul, makanya nanti kan tidak bisa langsung konfrontir, jadi bertahap dia. Misalnya dari jam 2 sampai jam berapa, kalau belum habis nomor urut saksinya ya. Katakan 50 saksi itu, kalau kemudian ternyata majelis memberikan ruang semua karena belum cukup, maka akan digilir. Hari ini mungkin tidak bisa 50 pada sidang hari ini, mungkin sampai 10 saja. Nanti besok sidang lagi, hari Senin sidang lagi mendengarkan saksi nomor urut 11 sampai nomor urut sekian. Kalau misalnya majelis menganggap tidak cukup perlu 50, dengan 25 kita sudah cukup, barulah pindah ke saksi termohon untuk memperkuat itu. Nah, sekarang pertanyaannya jam 2 dan hari Senin ke depan ketika pemohon diberi kesempatan untuk menghadirkan saksinya, kira-kira saksi yang akan bercerita itu soal apa? Saya kecil dugaan soal data kuantitatif, pasti lari ke kualitatif. Misalnya isu soal KTP di Jakarta akan dibuka, isu soal Nia Selatan akan dibuka, isu soal Papua akan dibuka, kasus di Jawa Timur akan dibuka. Sehingga kurang lebih dugaannya saksi-saksi itu kurang lebih bercerita ketika di Jakarta misalnya, barangkali akan ada saksi yang bercerita, oh saya menyaksikan memang ada orang yang tinggal di sini tapi KTP-nya dari luar Jakarta kok bisa nyoblos, gitu misalnya. Apakah itu akan berpengaruh signifikan terhadap putusan hakim nanti? Nah, nanti katakan kalau misalnya memang terbukti. Nah, nanti akan dikonfrontir kemudian dengan alat bukti. Misalnya dari kotak ketika dibuka itu, TPS mana misalnya disampaikan itu kesaksian lisan ada orang dari luar. Begitu C7-nya diperiksa, ternyata daftar KTP di situ tidak ada dari luar Jakarta, terbantahkan ini kesaksian lisan ini oleh alat bukti itu. Kira-kira gambarannya seperti itu. Sama dengan kasus di Papua. Misalnya di Papua tidak pernah diadakan pemungutan suara atau apa. Tapi misalnya ketika dibalik tidak harus termohon, tetapi misalnya bisa saja pihak terkait kemudian menghadirkan saksi. Oh, kami memang sudah ada rapat suku di situ dari anggota. Oh, ini videonya, ini bukti rapatnya, notulensi rapatnya. Ketua-ketua suku bertanda tangan semua hitam putih. Nah, itu dihadirkan alat buktinya. Kepala sukunya kemudian bersaksi. Terbantahkan gitu. Kira-kira permainan 2-3 kali sidang ke depan itu masih di level itu kira-kira. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir saya ke Pak Maru. Pak Maru, kalau kita cermati ini publik semua menunggu nanti tanggal 21 Agustus. Bisakah kemudian masyarakat masih bisa percaya kepada Mahkamah Konstitusi mengingat ada permasalahan yang menimpa mantan ketua mereka, Akil Mokhtar? Ada tsunami politik lah kemarin. Bagaimana Pak Maru? Saya kira harapan kita dan harapan seluruh rakyat tentunya
Mahkamah Konstitusi di bawah pimpinan Pak Hamdan akan bekerja profesional. Dia sudah berjanji ke depan publik bahwa dia akan independen, akan netral dan bekerja keras itu. Tapi kita tentu memiliki sejumlah parameter untuk ini. Kalau saya melihat yang penting bahwa di dalam pelaksanaan ini mereka sungguh-sungguh melaksanakannya, dan itu sebenarnya dari sudut akuntabilitas hakim itu dia akan dilihat dari putusannya. Jadi suatu akuntabilitas itu diartikan adalah uraian bagaimana dia menggunakan kewenangannya di dalam pelaksanaan tugas itu. Oleh karena itu kita mengharapkan untuk membuktikan terpercaya atau tidak, putusan MK harus dalam tingkat fairness atau netralitas itu dia harus mempertimbangkan baik bukti pemohon maupun bukti termohon dan pihak terkait sedemikian rupa fairnya, dan dia memberikan alasan kenapa dia tentu beralasan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, kenapa dia menyampingkan bukti pemohon, kenapa dia menggunakan. Baik, Pak Putu, kalau misalnya kita sudah bisa mereka-reka nanti. Saya tambah dulu ini. Saya mencoba untuk dari luar membaca MK hari ini. Mungkin saya belum penuh utuh membaca trust itu, tetapi dari proses pemilu legislatif kemarin, dari 903 kasus yang masuk, KPU hanya kemudian kalah di 23 kasus dengan intensitas yang tinggi, dan isunya juga kencang pada saat itu, soal politik uang macam-macam. Saya masih punya optimisme bahwa lembaga ini saya kira sudah mulai Kalau misalnya kita sekarang sudah bisa paling tidak menebak nanti keputusannya akan seperti apa, berarti ini semua berpulang nanti terhadap integritas hakim MK. Apakah itu betul, Pak Putu? Iya, integritas hakim MK akan jadi taruhan, dan saya agak percaya. Tapi point of view dari seluruh persidangan hari ini adalah yang saya ingin katakan, proses politik sudah selesai tanggal 22 Juli. Dan kita sebetulnya mengapresiasi dan angkat topi pada kubu Prabowo Hatta membawa kasus ini ke MK. Dan dengan demikian maka legitimasi hukumnya akan diperoleh lebih terang benderang lagi. Legitimasi sudah, legitimasi politik sudah, legitimasi hukum juga sudah. Nah, setelah selesai putusan MK, sebetulnya sudah selesai pertandingan sepak bolanya gitu ya. Sepak bola politiknya, sinetron politiknya sudah berhenti. Nah, kalau setelah putusan MK masih ada juga yang membuat kegaduhan politik, itu namanya nggak sayang sama bangsa ini. Begitu. Baik, kita cermati bagaimana nanti jalannya sidang setelah pada pukul 2. Pak Putu, terima kasih telah bergabung sama kami. Pak Murad juga terima kasih. Ya, terima kasih.